Selamat datang kembali di channel KKN PPM UGM Energi Wakatobi. Sebelum kita mulai ke inti videonya, kita main tebak gambar dulu ya. Saya beri waktu untuk menebak 3 gambar ini dalam waktu 10 detik. Apakah kalian sudah menemukan jawabannya? Ini dia jawabannya. Ada apa dengan kata sampah, gunung, dan laut? Kita akan mengetahuinya nanti ya. Ngomong-ngomong tentang sampah, sampah akan diproduksi manusia setiap harinya. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, di tahun 2020, produksi sampah mencapai 34,188 juta ton per tahun. Berdasarkan pengelolaannya, terdapat sampah yang terkelola dan tidak terkelola. Sampah yang terkelola sekitar 55,87% dan yang tidak terkelola mencapai 44,13%. Fasilitas pengolahan sampah ada beberapa bentuknya, antara lain TPA, TPS 3R, bank sampah, rumah kompos, dan lain sebagainya. Walaupun terdapat tempat pengolahan sampah yaitu TPA, tetapi sampah-sampah yang terdapat pada TPA akan tetap terakumulasi hingga menggunung atau membentuk gunung-gunung sampah. Kemudian, sampah-sampah yang tidak terkelola akan berserakan di mana saja. Bisa di jalan, tanah kosong, selokan, sungai, bahkan di laut. Jika semakin hari semakin banyak sampah yang tidak terkelola dan akumulasi tiap tahunnya semakin bertambah, maka hal tersebut juga akan berdampak buruk kepada manusia. Jadi, hubungan jawaban tebak-gambar tadi adalah, jika kita semakin acuh dengan keberadaan sampah tanpa pengelolaan, maka lama-kelamaan akan semakin banyak dan bisa sampai menggunung. Selain itu, akan mengotori lingkungan sekitar dan menyebabkan ladang penyakit. Oleh karena itu, salah satu pengelolaan sampah yang dapat dilakukan adalah mendirikan bank sampah. Pertama-tama, apakah kalian sudah mengenali bank sampah? Bank sampah merupakan suatu sistem pengelolaan sampah yang pelaksananya dalam ruang lingkup desa, dusun, ataupun RW. Dalam sistem ini, masyarakat menampung, memilah, dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari menabung sampah. Lalu, bagaimana cara menginisiasi pendirian bank sampah? Ada beberapa tahapan dalam menginisiasi pendirian bank sampah. Yang pertama yaitu melakukan sosialisasi awal yang bertujuan untuk memberikan edukasi dasar mengenai bank sampah dan memberitahukan bahwa akan didirikan bank sampah di suatu daerah. Di dalam sosialisasi awal, ada beberapa hal penting yang harus disampaikan, antara lain, yang pertama, penjelasan umum tentang pengertian bank sampah. Kedua, penjelasan mekanisme sistem bank sampah. Dan yang terakhir, penjelasan pembagian hasil penjualan sampah. Hasil penjualan tidak semuanya menjadi milik nasabah. Sebagian disisihkan untuk operasional bank sampah dan pengembangannya melalui kesepakatan antara nasabah dan pengelola bank sampah. Biasanya, bagi hasil mengambil sekitar 10 hingga 30% dari penjualan sampah. Tahapan selanjutnya yaitu pelatihan teknis. Setelah warga sepakat untuk melaksanakan sistem bank sampah, maka perlu dilakukan pertemuan lanjutan. Tujuannya yaitu untuk memberikan penjelasan detail tentang standarisasi sistem bank sampah, mekanisme kerja bank sampah, dan keuntungan sistem bank sampah. Dalam hal ini, diharapkan warga menjadi lebih siap pada saat harus melaksanakan pemilahan sampah hingga penyetoran ke bank sampah. Forum ini juga dimanfaatkan untuk musyawarah penentuan nama bank sampah, jabatan pengurus, lokasi kantor dan tempat penimbangan, serta siapa pengumpulnya hingga jadwal penyetoran sampah. Tahap berikutnya yaitu tahapan manajemen bank sampah. Bagi pengurus bank sampah paling tidak memiliki 2 buku utama. Yang pertama yaitu buku registrasi nasabah yang memuat daftar data nasabah beserta keterangan lengkapnya. Dan buku kedua yaitu buku besar administrasi bank sampah yang memuat data berat sampah, rekapitulasi nilai penjualan sampah, total berat sampah, dan nilai penjualan sampah. Terdapat kunci-kunci keberhasilan mendirikan bank sampah yang dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, memilah sampah dimulai dari sumbernya yaitu masyarakat dan dipilah berdasarkan klasifikasinya yang dapat disetorkan. Kedua, bentuk kepengurusan sesuai dengan yang disepakati di musyawarah awal dengan pembagian tugas yang jelas yang menciptakan sistem bank sampah yang stabil. Ketiga, menentukan jadwal pengumpulan atau penyetoran sampah. Biasanya dijadwal pada seminggu atau 2 minggu sekali. Kemudian, ditentukan jadwal pengambilan dan penjualan sampah ke pengepul agar sampah tidak menumpuk pada lokasi pengumpulan.
Usahakan memiliki jadwal di hari yang sama dengan pengumpulan atau penyetoran sampah ya. Dan yang keempat, mencari pengepul yang memiliki harga beli stabil sehingga pengaruh terhadap keuangan bank sampah dan pendapatan nasabah juga akan stabil. Bagi nasabah, juga harus memiliki buku tabungan nasabah ya. Pada buku tabungan terdapat 2 jenis lembaran, yaitu lembaran yang memuat data umum tabungan nasabah dan lembaran yang memuat data detail tabungan di setiap penjualan. Tahap selanjutnya yaitu mekanisme pelaksanaan bank sampah. Peran bank sampah bukan hanya dari pengurus saja loh, tetapi dari masyarakat juga. Masyarakat melakukan pemilahan sampah rumah tangga setiap harinya sesuai dengan klasifikasi agar dapat disetorkan. Selanjutnya, penyetoran sampah ke bank sampah dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan membawa sampah yang telah dipilah sehingga pengurus langsung dapat menimbangnya. Lalu, penimbangan sampah dilakukan oleh pengurus sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan oleh pengepul juga. Kemudian, pencatatan dilakukan oleh pengurus berdasarkan hasil timbangan yang telah dilakukan. Setiap pengepul pastinya akan menunjukkan harga tiap jenis sampah per kilonya. Berat sampah akan dihitung dan dikalikan dengan harga per kilonya atau persatuan jenisnya. Pencatatan dilakukan di buku besar administrasi dan buku tabungan nasabah. Tahap terakhir yaitu pengangkutan dan penjualan sampah. Sebaiknya pengangkutan sampah dilakukan pada hari yang sama dengan pengumpulan sampah. Semisal setelah sampah dikumpulkan dan dicetak pada pagi hari, pada sore harinya pengepul akan membeli sampah dan melakukan pengangkutan. Tujuannya agar sampah tidak menumpuk di lokasi pengumpulan. Selanjutnya ada tahap evaluasi dan pemantauan. Pada tahap ini diadakan jadwal rutin untuk rapat evaluasi mingguan atau bulanan dalam rangka menghitung total pendapatan sampah, penjualan sampah, dan juga jumlah nasabah yang terdaftar. Tahap yang terakhir yaitu tahap pengembangan. Dengan pengelolaan keuangan yang matang dan bank sampah yang semakin berkembang, mulai dari potensi ekonominya, bank sampah dapat dikembangkan menjadi berbagai usaha ekonomi. Contohnya seperti unit usaha kerajinan dari sampah, unit usaha simpan pinjam, unit usaha sembako, koperasi bank sampah, dan pinjaman modal usaha. Nah, dari pendirian bank sampah ini, selain kita dapat melestarikan dan mengelola lingkungan dengan menerapkan konsep ekonomi sirkular di kalangan masyarakat umum, selain itu juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan menabung uang hasil dari pengumpulan sampah. Mari kita dirikan bank sampah di tempat kita masing-masing.